wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sajikan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kami calon guru penggerak angkatan 9. Saya bernama Ahfaz dengan fasilitator Ibu Nana Puspita dan pengajar praktek Bapak Muhammad Reza. Di samping sebelah kanan saya Ibu Susanti Lingga dengan fasilitator saya Bunda Nana Puspita dan pengajar praktik saya Mira Fitriani. Dan di sebelah kiri saya Siti Muharni dengan fasilitator Ibu Nana Puspita dan pengajar praktik Bapak Muhammad Reza. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Afas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Begini Pak, dari beberapa waktu yang lalu kan Bapak pernah hubungi saya untuk melakukan praktik kucing ya Pak? Iya benar Bu. Nah, dari perencanaan Bapak praktik kucing nanti, bahan-bahan apa aja nih yang sudah Bapak persiapkan? Baik Bu, dalam hal ini untuk sebelum melaksanakan coaching saya sudah mempersiapkan beberapa hal Ya. terkait dengan coaching itu sendiri. Jadi dalam hal ini saya sudah mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan alur tirtanya, di mana saya nanti akan menanyakan tentang tujuan pertemuan. Kemudian saya akan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi, kemudian rencana aksinya, dan selanjutnya tanggung jawab. Oke. Kemudian juga dalam hal ini saya sudah mempersiapkan beberapa kompetensi yang harus dan dimiliki oleh seorang coach, Ya. yaitu saya akan hadir secara penuh dalam pertemuan nanti. Kemudian juga saya akan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, bagus sekali ya Pak Afas, bahwa Pak Afas berarti sudah mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan pada praktek kucing. Oke Bapak, izin ya saya hari ini untuk menjadi observer pada saat praktek kucing ya Pak. Baik Bu Siti. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah kabarnya agak sedikit buram nih Pak. Bang, kenapa nih? Ini benar nih gak ada mengganggu aktivitas Bapak nih? Enggak. Sebelumnya saya minta maaf nih Bu Evi. Nanti udah beberapa hari yang lalu Bu Evi menghubungi saya, namun belum bisa saya tanggapi karena kesibukan saya nih Bu, karena saya sebagai guru yang mengajar gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak atas waktunya. Gini Pak, saya ini mau mencurhatkan ini, mau menceritakan sedikit permasalahan saya nih Pak. Boleh. Gini Pak, saya memiliki seorang murid yang memiliki boleh dikatakan harus memiliki perhatian lebih gitu ya Pak. Nah, agak sedikit hiperaktif ya, aktif banget, bahkan usil ya, boleh dikategorikan usil Pak. Nah, ini saya merasa selama ini kok ya nggak mampu ya saya membuat anak ini sedikit ke arah yang lebih bagus gitu Pak. Baik Bu Evi. Saya kepingin tahu nih, kita sudah bertemu nih hari ini. Jadi tujuan Ibu menjumpai saya atau kita ketemu pada hari ini itu apa nih Bu sebenarnya? Saya ingin mendapatkan solusi nih Pak sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh begitu. Berarti kita mencari solusi ya terhadap Iya. persoalan yang Ibu Evi hadapi di sekolah Ibu ya. Iya. Baik Bu, sejauh ini Ibu tahu dan sudah melihat nggak persoalan ini munculnya bagaimana nih Bu kira-kira? Yang saya lihat dari pantauan saya Pak,
usilnya itu dia sering mengganggu teman, terus gimana ya, tidak terkontrol. Nah kadang-kadang secepat kilat itu tangannya langsung menyentuh kawan, dia mencubit kawan. Nah itu yang nggak bisa saya atasi nih Pak. Nah kalau menurut saya ini bisa dikategorikan ini harus memiliki perhatian lebih. Nah saya kurang mampu nih Pak, gimana Pak? Baik Bu, ini sangat kompleks ya. Saya melihat soalnya Ibu hadapi, Bu Epi hadapi di dalam kelas yang khususnya terhadap anak ini tadi ya, anak yang hiperaktif. Boleh nggak Ibu ceritakan ke saya ketika Ibu bertemu anak ini, apa sih yang sudah Ibu lakukan terhadap anak ini? Nah, sejauh ini Pak, saya sudah melakukan berbagai hal ya. Yang pertama itu mendekati anak, dan di saat dia melakukan keisengannya itu terhadap teman, saya coba mendudukkan dia dan menasihati dia dan mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang membuat jangankan Allah yang tidak suka, bunda-bunda juga tidak suka, dan teman-teman menjauhi. Nah, tapi setelah saya melakukan itu kayaknya belum ada perubahan tuh Pak. Ini satu sisi saya mengapresiasi nih langkah-langkah Ibu yang Ibu lakukan terhadap anak Ibu, walaupun memang secara ini Ibu sampaikan belum ada perubahan yang signifikan ya. Ada nggak rencana Ibu atau upaya-upaya yang akan Ibu lakukan terhadap anak ini? Insya Allah ada Pak ya. Yang namanya guru kita tidak boleh berputus asa ya. Nah rencana saya ini ke depannya Pak kan, saya mau melakukan home visit ke rumah nih Pak. Saya ingin melihat bagaimana pendidikan dia di rumah dan bagaimana lingkungan rumahnya, terus bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap dia. Itu yang ingin saya lakukan. Terus selanjutnya saya akan mengutarakan ini, meminta solusi terutama kepada kepala sekolah saya dan meminta bantuan teman-teman sejawat saya. Luar biasa nih Bu, rencana yang akan Ibu laksanakan ya, melakukan home visit. Nah, itu tidak mudah loh Bu, ya. Tapi Ibu sudah mencoba merencanakan untuk melakukan ini. Di samping itu ada nggak upaya lain yang coba Ibu rencanakan selain daripada home visit itu? Ada nggak Ibu mau melaksanakan kegiatan lainnya nih, misalnya apa gitu? Ada sih Pak, saya ingin membuat mengundang orang yang namanya kalau boleh saya usulkan dari kepala sekolah membuat catering yang menghadirkan seperti psikolog gitu ya, yang bukan dari saya sendiri, dari pakarnya, dan saya berharap dengan adanya nanti solusi dari psikolog itu mungkin orang tuanya lebih memahami cara mendidik anak, cara mengasuh anak yang bagus gitu Pak. Baik Bu Epi, luar biasa ini apa yang sudah Ibu coba rencanakan. Mudah-mudahan saya berharap memang ada perubahan yang terjadi terhadap kondisi anak Ibu tadi ya, sehingga anak ini benar-benar keusilannya ini atau hiperaktifnya ini bisa terkontrol ya, dengan baik. Baik Ibu Epi, ada hal lain yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Saya rasa itu saja ya Pak ya, yang kendala yang saya rasakan, dan mudah-mudahan rencana saya ini nanti bisa berhasil ya Pak ya. Amin. Itu saja Pak mungkin, dan saya mohon maaf nih sudah mengganggu jam Bapak ini ya. Tidak masalah Bu Epi. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dan dapat menghasilkan suatu hasil yang memuaskan Ibu ya. Baik. Saya berharap Ibu tetap semangat, Ibu harus jadi guru yang terbaik di antara guru-guru hebat yang ada di sekolah. Amin Pak, terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya. Izin saya Bu Epi ya. Iya Pak. Insyaallah nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya. Boleh Pak. Ya, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afas. Praktik coaching Pak Afas ya kepada IMFI. Di sini saya melihat pelaksanaan yang Bapak berikan kepada Bu Evi sudah sangat baik, sudah sesuai dengan anggota dan juga kompetensi sebagai coach sudah sangat baik.
sudah Bapak tampakkan pada saat praktik coaching. Bapak juga saya melihat Bapak kehadiran penuhnya itu sangat bagus, mendengar aktif juga oke, dan juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Evi. Dan juga saya sangat senang di sini Bapak bisa menggali ide-ide yang sudah yang ada pada Bu Evi sehingga menghasilkan solusi yang baik buat Bu Evi. Dan juga saya senang di sini Bapak memberikan apresiasi dan juga motivasi kepada Ibu Evi juga. Di sini saya melihat praktik coaching Bapak sudah sangat bagus. Saya berharap Bapak bisa memberikan praktik coaching ini tidak hanya kepada Bu Evi, tapi juga kepada rekan sejawat lain, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, atau kepada mungkin bisa jadi juga kepada keluarga Bapak kalau ada yang membutuhkan ya Pak. Karena saya melihat sini Bapak sudah mantap sekali Pak Afas, buat saya itu keberhasilan yang sangat bagus. Oke, itu saja dari saya sebagai observer Bapak hari ini. Terima kasih Bu Siti atas masukannya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan di pembelajaran atau di praktik-praktik lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu Siti. Ya, sama-sama Pak Afas. Ya. Kalau gitu saya mohon izin dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Afas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak ini. Alhamdulillah, senang bisa ketemu sama Ibu ya dalam kesempatan ini. Iya Pak. Ini sebelumnya kita kan sesaat lagi akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Iya. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu pada Ibu nih, apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan praktek coaching ini Bu? Baik Pak. Di sini saya sudah melakukan alur tirta ya Pak ya, untuk itu tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab di sini Pak. Baik Bu. Jadi segala sesuatu terkait dengan alur kita itu sudah Ibu persiapkan ya. Insya Allah. Sebagai seorang coach itu kita memiliki 3 kompetensi kita ya Bu ya. Dalam hal ini saya ingin mengetahui nih, apakah Ibu sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kompetensi tersebut? Ya Pak, sebagai seorang coach, di sini kita kehadiran penuh, terus pendengaran aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu. Berarti Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching terhadap coaching nantinya ya. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya kita akan mempraktekkan coaching ini. Oke, Pak. Dengan Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Evi. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Evi. Bagaimana dengan Bu Evi sendiri? Alhamdulillah juga sehat ya. Kayaknya dari hari ini agak sedikit gundah-gulana saya lihat ya. Berapa hari ini Ibu sering menelpon saya. Kebetulan waktu itu mungkin saya masih sibuk ya. Alhamdulillah hari ini sudah adalah waktu yang senggang. Nah, kira-kira ada apa nih Bu Siti? Iya Bu Evi, memang beberapa hari ini saya menghubungi Bu Evi karena ingin curhat sedikit ya Bu ya. Saya minta maaf juga sudah mengganggu waktu Bu Evi sehingga Bu Evi memberikan waktu penuh untuk saya hari ini gitu ya Bu Evi ya. Ini Bu Evi, saya memiliki sedikit keraguan pada diri saya ya Bu Evi ya. Saya ini orangnya terlalu gugup, apalagi kan sebenarnya saya ini seorang guru. Guru ini kan Ibu Evi tahu sendiri lah, guru itu pasti dituntut kalau berbicara atau menyampaikan sesuatu gitu ya, harus bisa gitu ya Bu Evi, menyampaikan apapun yang kita inginkan katakan gitu Bu Evi. Jadi
Cuma saya ini cara berbicaranya aja Bu Epi kurang bagus nih. Enggak, gimana ya, saya kalau udah di depan orang banyak Bu Epi nih gugup sendiri, aku bingung sendiri lah Bu Epi. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan tapi nggak terkeluar, udah terlindung dalam pikiran saya jadi nggak keluar. Jadi kalau bisa dikatakan public speaking saya tuh kurang bagus Bu Epi. Jadi sedangkan saya ini Bu Epi kan yang namanya guru ya Bu Epi, ada ikut pelatihan, ada ikut seminar. Jadi hasil dari, kalau di sekolah kami itu hasil dari pelatihan maupun seminar itu disampaikan lagi ke teman-teman yang lain. Cuma nanti saya kalau udah berbicara di forum gitu Bu Epi, saya agak gugup sendiri apa yang mau disampaikan itu jadinya nggak kena gitu Bu Epi. Gimana ya Bu Epi? Oke, baik. Berarti tujuan pembicaraan kita hari ini yaitu Bu Siti kurang pede nih ya. Iya Bu Epi, sangat kurang pede nih Bu Epi. Setelah saya mendengar Bu Siti nih, Iya, nah Bu Epi. saya kepikiran apa yang harus ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ibu nih. Iya nih Bu Epi, saya sih sudah memikirkan beberapa waktu yang lalu. Sering memikirkan ini gimana ya caranya untuk membuat public speaking saya lebih baik. Dan ada rencana-rencana sebenarnya Bu Epi yang ingin saya lakukan. Dari rencana yang ibu lakukan, apa saja yang sudah kira-kira yang ingin ibu lakukan untuk langkah selanjutnya nih kira-kira? Begini Bu Epi, saya punya rencana. Rencana saya itu untuk membaguskan public speaking saya akan mencoba untuk mengikuti seminar ataupun pelatihan public speaking. Dan saya juga punya sudah mencoba untuk menonton YouTube gitu, atau membaca buku bagaimana membuat melejitkan ya, maksud saya itu melejitkan public speaking saya menjadi lebih baik. Terus juga saya ingin mencoba ya Bu Epi ya, gimana saya rasanya percaya diri saya ini keluar. Itu sih Bu Epi. Dengan langkah-langkah yang ibu utarakan tadi, kira-kira menurut ibu itu akan berhasil tidak? Ya Bu, mungkin menurut saya ya Ibu ya masih ini ya, tapi saya yakin bahwa itu akan berhasil karena saya juga melihat beberapa orang atau beberapa teman saya yang mengikuti pelatihan tentang public speaking, seminar public speaking, menonton dari YouTube ataupun membaca buku, itu bisa membuat mereka lebih pede. Dan saya juga punya rencana nih Bu, saya akan mencoba setelah saya mengikuti pelatihan tersebut, saya akan mencoba kepada teman saya. Misalnya nih, saya akan meminta beliau melihat saya atau mendengarkan saya sebagai agar saya itu nggak gugup lagi kalau nanti menyampaikan menyampaikan sebagai narasumber gitu di depan orang banyak gitu Bu. Menurut saya bagus sekali itu ya Bu ya, dengan ibu mengikuti pelatihan, terus mengikuti seminar-seminar dan melibatkan rekan sejawat, itu menurut saya sudah hebat itu Bu. Nah, mudah-mudahan perencanaan ibu nanti akan berjalan dengan bagus, yang membuat ibu itu percaya diri, dan public speaking ibu pun sudah teratur ya. Iya Ibu, itulah saya ini dalam waktu dekat ini niatnya seperti itu Bu. Mudah-mudahan saya doakan berhasil ya Bu Siti ya. Ya, terima kasih Bu Epi. Apa ada lagi? Buat saya rasa cukup ya Bu Epi ya. Saya jadi semangat nih Bu Epi. Dan udah cerita sama Bu Epi, udah curhat nih. Jadi saya lebih yakin dengan keputusan rencana saya ini Bu Epi. Itu Bu Epi. Oke, terima kasih juga ya Bu Siti ya sudah mau berbagi dengan saya. Oke Bu Siti, saya pamit ya. Ya, terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu
saya melihat ada praktek coaching berjalan dengan baik ini ya. Jadi pelaksanaan coaching sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alur kita yang dilaksanakan. Kemudian saya juga melihat kompetensi coach dalam hal ini muncul dan terlihat penuh, di mana tadi ada ibu melakukan kehadiran penuh terhadap coaching. Kemudian ibu juga sudah melaksanakan mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga persoalan yang dihadapi oleh coaching dapat terselesaikan dan mendapatkan solusi yang dimunculkan oleh coaching itu sendiri. Kemudian tadi juga ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mudah-mudahan kedepannya ini dapat dipraktekkan kembali kepada teman-teman ibu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik. Terima kasih ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik hari ini Bu Evi. Nah Ibu Siti, hari ini kan kita ingin melakukan praktek coaching ya. Dan Ibu nanti akan mengutarakan ke coachingnya sendiri. Ya, Nah di sini kalau boleh saya tahu persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan? ya. Bu Evi ya, saya sudah sebelum melakukan praktik ini ya, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Dan juga dari alur tirta ini saya akan mencoba melihat tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke Bu, ini saya mau tanya lagi ya sedikit ya. Langkah-langkah apa dalam kompetensi coach ini yang sudah Ibu pahami? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Evi, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Siti, saya rasa Ibu sudah paham ya Ya. dengan alur coach ini. Baik, kita akan segera mulai ya. Oke, terima silakan, kasih Bu Evi. Yuk. Assalamualaikum Pak Apas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gimana Siti. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Siti. Bagaimana dengan ibu nih? Alhamdulillah sehat juga nih, sama kayak Bapak nih. Alhamdulillah. Aduh, maaf nih Pak Afas, baru hari ini saya bisa menjumpai Pak Afas, memberikan waktu Bapak. Katanya Bapak mau ini ya, mau apa? Melakukan coaching ya. Boleh saya tahu ya Pak, ada tujuan apa ya Pak? Ya, begini Bu, sebelumnya terima kasih banyak nih Bu Siti sudah meluangkan waktunya kepada saya. Saya ingin menyampaikan tujuan pertemuan dengan Ibu nih Bu. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama tuh tujuan saya itu adalah saya ingin menyampaikan kepada Ibu tentang persoalan yang saya hadapi di kelas saya Bu. Kebetulan saya adalah seorang guru dan saya mendapatkan 2 siswa saya itu memiliki kelakuan usil, melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar norma-norma yang berlaku terhadap teman-temannya di dalam kelas, terutama temannya yang perempuan. Kalau boleh tahu ya Pak ya, kelakuan apa sih yang sudah dilakukan oleh siswa Bapak ini kepada teman-teman perempuannya? Baik, begini Bu Siti, jadi anak saya ini, 2 orang siswa ini mungkin masa pubertas ya, masa perubahan dari anak-anak ke remaja gitu ya. Jadi saya melihat mereka ini sering usil terhadap teman-teman wanitanya. Jadi keusilan mereka ini sangat mengganggu dalam pembelajaran di dalam kelas. Sehingga pada umumnya anak-anak perempuan ini merasa terganggu dengan proses dengan perlakuan yang mereka lakukan. Ini yang terjadi. Hal ini membuat saya merasa tidak nyaman ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi permasalahan yang saya lihat dan saya dengarkan dari Bapak,
berarti dua siswa Bapak ini membuat suasana kelas tidak nyaman, baik untuk Bapak sendiri saat pembelajaran berlangsung maupun kepada teman-temannya yang perempuan ya Pak ya. Iya benar. Jadi tujuan dari hari ini adalah mencari solusi ya Pak. Iya Bu, saya perlu bertemu dengan Ibu. Beberapa hari yang lalu saya menghubungi Ibu, tidak lain dan tidak bukan saya ingin menyampaikan kepada Ibu mungkin ada solusi-solusi yang akan muncul nantinya pada saat saya bertemu dengan Ibu. Iya, oke. Yang ingin saya tahu nih Pak, kalau boleh tahu langkah-langkah rencana apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi dalam hal ini Bu, saya sudah berupaya ini semaksimal mungkin kepada kedua anak saya ini. Saya lakukan pendekatan, saya mencoba memberikan perhatian penuh kepada dua orang anak ini, sehingga saya berharap ada perubahan tingkah laku yang dialami atau yang dapat terjadi pada anak ini. Saya juga mencari informasi nih, menggali informasi terhadap anak ini. Kenapa dia membuat keusilan seperti itu? Dan sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah memang ada sedikit perubahan terhadap anak-anak ini. Jadi saya di samping itu juga saya melakukan pendekatan dengan guru-guru yang lain untuk bisa memberikan kontribusi juga terhadap anak-anak ini, sehingga anak-anak ini memiliki perhatian dari semua orang guru. Jadi saya menyampaikan kepada guru, kepada wali kelas, saya juga menyampaikan kepada guru BK, dan saya juga menyampaikan kepada kepala sekolah di luar kepala sekolah. Saya berharap anak ini benar-benar kembali kepada kodratnya sebagai peserta didik. Itu yang saya coba lakukan. Bagus sekali itu Pak Afas, Masya Allah, itu sudah saya dengarkan solusi yang sudah Bapak lakukan ya. Sebenarnya rencana-rencana tindakan yang sudah Bapak lakukan ternyata itu sangat bagus ya Pak ya. Apalagi pendekatan kepada anak, menghadirkan waktu ya buat anak, dan juga mencoba kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Sejauh ini nih Pak, hasil dari tindakan Bapak, perencanaan yang telah Bapak lakukan itu yang tadi, bagaimana Pak? Ini dia Bu, alhamdulillah saya melihat ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada tingkah laku anak ini. Saya melihat sudah banyak perubahan yang terjadi di dalam kelas, di mana anak ini yang dulunya usil, sedikit demi sedikit, hari demi hari sudah mulai meninggalkan keusilannya. Jadi sudah mulai berbaur dengan teman-teman perempuan yang laki-laki dan wanita. Sehingga saya sangat senang nih merasa pembelajaran yang saya lakukan berhasil dalam kelas, karena saya setiap melakukan pembelajaran tidak terlepas daripada tujuan pembelajaran yang saya buat. Jadi dengan perlakuan, dengan pendekatan dan perhatian yang saya berikan kepada kedua anak ini, alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi di dalam kelas, dan saya melihat perubahan ini membuat karakter mereka itu jauh lebih baik. Masya Allah Pak Afas, aduh solusi yang sangat bagus sekali itu. Cerita dari Pak Afas ini sudah ada perubahan di dalam kelas dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan ya Pak ya, buat si siswa sendiri, anak-anak perempuan ini, dan juga Bapak sendiri ya. Dan kondusif ya, lebih kondusif kalau saya dengar ya Pak ya. Jadi harapan Bapak setelah tindakan yang telah Bapak lakukan, bagaimana selanjutnya? Itu dia, saya berharap sekali Bu, ini untuk semua guru-guru yang lain ini, jadi tidak hanya kepada dua anak ini. Saya berharap sekali memang guru-guru bisa memberikan perhatian kepada seluruh peserta didik, sehingga sekolah itu benar-benar menjadi suasana atau menjadi sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik, dan tujuan daripada pembelajaran itu dapat tercapai oleh seluruh peserta didik dan guru yang ada di kelas. Itu harapan saya ke depan Bu. Bagus sekali Pak Afas, itu adalah motivasi ya. Kalau saya lihat motivasi Pak Afas itu harapan yang menjadi bahwa kalau saya lihat dari sini sekolah menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak didik ya. Oke lah Pak Afas. Jadi bagaimana nih Pak Afas setelah saya mendengar solusi cerita Bapak hari ini, Bapak sudah mendapatkan solusinya sendiri? Iya, alhamdulillah Bu, saya sangat senang ketika saya bisa bertemu sama Ibu, saya bisa menyampaikan pesan saya sama Ibu, dan alhamdulillah saya menjadi lega nih Bu. Waduh, alhamdulillah kalau gitu saya jadi senang juga bisa membantu Pak Afas sendiri ya kalau gitu. Oke, bagaimana Pak Afas? Apakah ada lagi yang ingin disampaikan gitu Pak Afas dari hasil pertemuan ini?
Tidak lagi Bu. Tidak lagi ya? Ya. Oke, sudah cukup berarti ya coaching hari kita hari ini ya Pak ya. Kalau begitu boleh saya undur diri ya Pak. Ya, makasih banyak Bu Siti ya atas Iya. kesempatan dan waktunya. Sama-sama Pak. Nanti kalau ada keperluan lagi Bapak boleh hubungi saya. Jangan sungkan-sungkan loh Pak. Baik Bu Siti. Yuk, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Siti, setelah saya melakukan observasi terhadap Ibu, nah di sini saya sudah melihat Ibu Siti ini sudah sepenuhnya melakukan auditirta ya Bu ya. Seperti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, sudah mendengar ya, terus sudah menjadi memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Terus di sini juga Ibu sudah bisa menggali dan mengatasi permasalahan yang timbul di coach sendiri. Saya rasa sudah bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan yang telah Ibu lakukan tadi bisa Ibu kembangkan bukan hanya kepada kawan Pak Ampas, saya mengharap ke teman-teman lainnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Evi. Oke ya Bu ya. Ya, oke Bu Evi, terima kasih atas waktunya hari ini yang sudah menemani saya untuk melakukan praktik coaching kepada teman saya. Sama-sama Bu Siti. Demikianlah praktek coaching kami pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Ahfaz dan Siti Muharni. Saya Evi Susanti. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.